Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan daring pertemuan ke-6 dalam mata kuliah Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang teori-teori kecelakaan kerja. Nah, teori kecelakaan kerja. Teori kecelakaan kerja ini ada beberapa faktor penyebab kecelakaan kerja. Nah, biasa ini terjadi karena faktor yang pertama itu faktor manusia, yang kedua faktor lingkungan, dan yang ketiga itu faktor peralatan. Nah, faktor manusia itu biasanya terjadi karena diri sendiri ataupun ulah manusia itu sendiri ataupun pekerja sendiri. Nah, di mana faktor manusia itu ada beberapa indikatornya. Yang pertama, umur. Umur sangat mempengaruhi kondisi fisik, mental, serta kemampuan kerja dan tanggung jawab seseorang. Yang kedua, jenis pekerjaan. Nah, jenis pekerjaan antara pria dan wanita itu berbeda. Berbedanya di mana? Biasanya tanggung jawab pria lebih besar dibandingkan wanita. Nah, yang ketiga itu tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan di sini semakin tinggi tingkat pendidikan, maka beban kerjanya semakin meningkat. Begitu juga sebaliknya. Lalu yang kedua, penggunaan alat pelindung diri atau BD. Nah, pada saat melaksanakan pekerjaan, alangkah bagusnya para pekerja itu menggunakan alat pelindung diri agar terhindar dari kecelakaan kerja. Nah, alat pelindung diri ini kalau kita biasa dalam ruangan itu kita harus kantor tulis menyediakan kacamata radiasi, alat penerangan, selain itu ventilasi udara, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah perilaku, kepribadian, sikap karyawan, dan karakteristik individu. Nah, perilaku, kepribadian, sikap karyawan, serta karakteristik individu ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda dan mempunyai tujuan yang berbeda-beda juga. Misalnya ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini yang pertama adalah kebisingan. Yang kedua, suhu udara. Yang ketiga, penerangan. Yang keempat, adalah terkunci. Nah, kebisingan. Kebisingan di sini merupakan faktor utama yang dapat menyebabkan kurangnya produktivitas kerja karyawan. Karena kan ada para pekerja ini tidak suka bising karena tidak dapat menimbulkan ide-ide yang cemerlang. Yang kedua, suhu udara. Suhu udara ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena dengan adanya suhu udara, maka pertukaran udara atau sirkulasi udara di dalam ruangan itu akan bertukar. Jadi ya, penerangan. Penerangan di sini sangat dibutuhkan karena dapat dengan penerangan yang cukup dapat membantu atau mencegah terjadinya kerusakan mata pada para pekerja. Lantai yang licin. Lantai yang licin di sini dapat disebabkan oleh tumpahnya air pada saat melaksanakan pekerjaan. Nah, di sini lantai licin ini dapat menyebabkan para pekerja jatuh. Soalnya faktor peralatan. Faktor peralatan ini terdiri dari atas dua, yaitu kondisi mesin dan letak mesin. Nah, kondisi mesin itu seharusnya dilakukan pemeriksaan jangka waktu 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, apakah mesinnya masih layak pakai atau tidak. Selanjutnya letak mesin. Letak mesin biasanya disusun dan ditata rapi sedemikian rupa untuk akses jalan para pekerja dan tidak mengganggu pekerjaan lainnya. Nah, menurut OHSAS, Body of Knowledge dalam seri Models of Occupational Safety teori penyebab kecelakaan kerja berikut ada 4 fase perkembangan, di mana teorinya itu adalah pertama fase model simple linear, yang kedua fase model kompleks linear, yang ketiga fase model kompleks non-linear, keempat fase model simple linear. Itu terbagi atas teori domino Heinrich dan teori Caucasian Brett and German. Nah,
di dalam model Comte-Smear, di mana di situ di situ terdapat model energi di Gibson. Lalu yang kedua adalah Thames sequential model. Lalu yang ketiga itu ada model epidemiological. Terus ada teori Swiss dan Cheese. Nah, berdasarkan model kompleks non-linear, di sini terbagi atas dua, yaitu ada STEM dan FAM. Nah, STEM itu maksudnya sistem theoretic accident, model and process. Yang kedua itu FAM, functional resonance accident model. Nah, di dalam perusahaan itu sebaiknya ada satu bidang atau satu bagian dia khusus tentang security check. Security check ini di sini berfungsi untuk memeriksa faktor-faktor keselamatan bagi karyawan, baik itu tamu yang ada di dalam maupun di luar ruangan, itu secara teratur dan secara berkelanjutan. Biasanya ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam security check. Perusahaan itu harus menyediakan pintu darurat, tidak boleh dikunci, lalu adanya kartu petunjuk keselamatan kebakaran harus ada di setiap ruangan, lalu jalur menuju pintu darurat harus bebas, dan selanjutnya alat pemadam kebakaran harus tersedia di setiap lantai. Nah, jika terjadi kebakaran, ada beberapa tindakan yang harus kita lakukan. Yang pertama, bantu tamu dan arahkan menuju pintu darurat yang terdekat. Yang kedua, yakinkan diri bahwa tidak ada tamu yang tertinggal di kamar. Yang ketiga, atasi sumber kebakaran. Keempat, hubungi tugas kebakaran. Yang kelima, tutup semua pintu sekitar sumber kebakaran untuk mengurangi oksigen. Nah, berdasarkan penjelasan saya hari ini, saya minta untuk membuat satu rangkaian atau satu kesimpulan tentang kecelakaan kerja yang berada di dalam ruangan. Dikumpulkan 2 minggu sebelum perkuliahan kita minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.